بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. Masih dalam pembahasan Fadailul Ilm, ya, di dalam Kitabul Ilm milik Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan hari ini kita akan mulai melanjutkan dari Innal Abida Haqqan. Innal Benar, Abida tidak. Haqqan, halaman kelima. Oke. Dan fadli ya Mahmudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Innal 'abida haqqan huwa alladhi ya'budu rabbahu ala basiratin wa yatabayyana lahul haqq. Wa hadhihi sabilin nabiyyi sallallahu alaihi Sabilun wasallam. Nabiyyi sallallahu Wa hadhihi sabilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Eh, Sesungguhnya ahli ibadah ya Ustaz, Nah, abid. abid ahli ibadah, orang ahli ibadah. Udah suaranya kecil banget apa di anak aja gitu? Iya, Kecil ya? iya, kecil sekali. Hmm. Ada dua kemungkinan, Mahmud, mic-nya yang jauh atau settingan di Zoom-nya. Kalau pakai laptop, Oke. Iya, nah settingannya kayaknya ya Ustaz. sekarang besar, besar sekali malah. Ah, ya. Diartiin ya Ustaz. Intinya aja. Yang benar. Sesungguhnya ahli ibadah hakon, benar. Innal abidah haqqun tuh yang betul-betul ahli ibadah. Ya, ibadah yang sesungguhnya adalah gitu. Ahli ibadah yang sesungguhnya adalah eh, orang yang menyembah Robnya ala basiratin. Basirah apa Ustaz? Sirah itu lawan dari menerka-nerka. Jadi dia menyembah beribadah itu bukan dengan kira-kira, tapi dengan yakin, dengan ilmu. Ya, basirah itu dengan petunjuk. Ya. Jadi karena ada ilmunya kan kita sering mendengar ada alim, ada abid gitu kan. Kalau alim itu yang banyak ilmunya. Kalau abid itu yang banyak ibadah, walaupun ilmunya misalkan tidak banyak. Gitu kan. Biasanya kita mendengar ada dua klasifikasi itu. Tapi abid yang hakiki, abid yang sungguhan, yang beneran, yang sesungguhnya, itu nggak mungkin dia beribadah tanpa ilmu. Ya, pasti dia beribadah itu berdasarkan ilmu. Ya. Dan setelah kebenaran itu nyata bagi dia. Karena inilah jalannya Hmm. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ayat yang di bawah. Jadi Nabi itu nggak ngajak, ayo ikut-ikutan doang, enggak. Ayo ikut pengajian, ikut-ikutan aja. Ayo ikut ini, ikut-ikutan aja. Ayo ritual ini, ikut-ikutan, enggak. Ya, qul hadhihi sabili. Ya, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basirah. Saya mendakwah mengajak kalian kepada Allah berdasarkan ilmu Keyakinan. tunjuk. Ya. Jadi Keyakinan. bukan cuma asal ngajak, asal ngikut. Ini pentingnya ilmu. Ya, ini keutamaannya ilmu. Nah, lanjut lagi Mahmud ya. Eh,
Lanjut artiinnya atau bacanya Ustaz? Al-insan. Al-insanul ladzi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin. Maka manusia yang suci ya Ustaz, yatatahharu. Bersuci. Atau dibaca sampai Oh, terakhir dulu biar biar jelas. Ini sebenarnya agak bersinggungan dengan yang lalu ya. Hal yastawi ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. oh. Nah, Hal hal huwa kalladzi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu au ummahu yatatahharuna itu. yatatahharun. Nah, Maka manusia yang bersuci dalam keadaan dia mengetahui bahwa dia dalam jalan yang syar'i, maksudnya bersuci sesuai dengan syariat ya, berdasarkan ilmu. Hmm. apakah apakah dia sebagaimana orang yang bersuci bersuci dengan apa yang ia lihat dari ayahnya atau ibunya ketika bersuci? Nah, ya. Apakah sama orang yang berwudu ya, bersuci dengan cara, dengan dalil, dengan ilmu yang dia tahu? Apakah sama dengan orang yang cuma ngikut aja, ngikut orang tuanya, ngelihat dia ikut? Sama atau tidak? Ya kan? Di sini abahu, kenapa pakai alif? Asmaul khamsah. Apa yang Arabnya abahu? Annahu ro'a maf'ulun bih dari ro'a. Maf'ulun bihi, ayo. Mansubun Mansub, wa Alamat alamat tasbihi alamat nasbihi. al alif Aha. annahu li'annahu asmaul khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsah Ustaz, wa huwa mudhaf. Terus hunya? Ustaz, Mm-mm. Pak, Kenapa? mudhof ilaih. Ustaz boleh tanya yang itu yathuru, Pak Ilsanu yatatoharu atau yathuru karena kalau di buku eh, yang yatatoharu itu pakai tasdid gitu. Nah, seperti baris ke satu dari fal insanu itu ke bawah satu dua tiga empat ya. Dan Mm. toharo an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di buku ini pakai tasdid haknya fayatatoharu sementara yang di atas atas itu enggak gitu. Yang mana nih? Yang ini, yang di bawah ya. Toharatun Nabi fayatatohar. Iya, Itu nah ada ini tasdid, yang ini nggak ada. Gitu nggak kan? ada yang atas-atas itu. Apakah artinya bisa beda, Ustaz? Sama. Ini sama-sama bersuci. Oh, kalau yathuru juga kalau Kalau dibaca beda. kalau yathuru nggak ada taknya. Itu artinya suci. Oh, Hmm. Kalau kalau yathur suci. Kalau yatatoharu itu bersuci. oh tetap aja dibacanya yatatoharu walaupun nggak ada tasdidnya di sini ya. Nah, walaupun nggak ada tasdid. Kadang-kadang kita harus lihat penulisnya ini yang ngasih imbuhan tasdid itu istiqomah atau enggak. Kalau memang istiqomah, eh, apa namanya istiqomah apa maksudnya ya? Iya, Konsekuen dengan kaidah apa cara dia menulis, harusnya ditasdid semuanya. Ini sama ini. Ya tatohar di sini dengan ya tatohar di sini ini sama. Jadi iya. kadang-kadang untuk tasdid itu memang harusnya ditulis, cuman kadang-kadang orang tuh luput dan itu biasa. Nah, Baik. baik yang mau baca berikutnya ada lagi? Sudah ya? Umirna mau baca Umirna atau nyimak? Nanti dulu. Ustaz. Sama, sama. Eh, Mau Kaisan mau baca atau nyimak? Nyimak aja Ustaz. Nyimak, sama. Berarti Abia dulu nih. Silakan. Hmm. Kalau Ibu rahimahullahu ta'ala ayyuhuma ablagu fi tahqiqil ibadah fi tahqiqil ibadati rajulun
Rajul. Rajulun rajulun yatatahharu li'annahu ilmu Li'annahu alima. ilmu alima li'annahu alima annallaha amru bit-taharati wa Amara an bit-taharati. bentar, amar Hmm. amar bit-taharati wa annaha hiya taharatun nabi sallallahu alaihi wasallam fayatatahharu imtisalan li amri atau li amari ini di sini Ustaz, Li amrillah. di amrillahi wattiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am rajulun akhar yatatahharu li anna hadha huwa mu'tad li anna hadha huwa al-mu'tadu indahu Hmm. eh, ayyuhuma ablagu fi tahqiq keduanya gitu ya Ustaz ya. Ablagu. Ayyuhuma. Mana yang di antara keduanya mana yang lebih? Oh gitu. Di antara kedua mana yang lebih sampai Yang lebih. Ini juga sih agak sulit kalau diterjemahkan tahqiq itu kayak realisasi. merealisasikan. Nah, dalam Oh, merealisasikan ibadah itu mana yang lebih tinggi, mana yang Efektif, lebih lebih apa lebih istilah? efektif ya, Lebih efektif. efektif. Iya boleh deh. di Mhm. antara keduanya yang bisa merealisasikan itu mana yang lebih efektif? Rajulun yatataharu. Eh, laki-laki yang Seorang suci bersuci karena kan dia karena berilmu. Sesungguhnya Allah memerintahkan di tohara untuk bersuci. Wa annaha dan sesungguhnya dia adalah toharoh Nabi sesuai dengan toharoh Nabi gitu Ustaz. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka eh, kebersihan atau bersuci itu merupakan imtisalan kepatuhan li amri atas perintah Allah dan eh, itiba itu mengikuti ya dan mengikuti sunnah. mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau laki-laki yang lain bersuci dikarenakan dia eh, terbiasa atas hal tersebut. Nah, ini masih bicara tentang keutamaan ilmu dan masih bicara tentang abid tadi. Ahli ibadah itu ahli ibadah itu adalah orang yang beribadah berdasarkan ilmu. Ya, dalam hal bersuci mana yang lebih eh, mantap ibadahnya gitu. Mana yang lebih agung ibadahnya. Orang yang bersuci, contohnya kasusnya orang yang bersuci karena tahu Allah menyuruh untuk bersuci karena tahu Nabi begini bersucinya Nabi SAW. Jadi betul-betul dia bersuci karena perintah Nabi, perintah Allah dan mengikuti Nabi. Atau orang yang bersuci cuman karena itu adalah merupakan kebiasaan dia. Mana yang lebih disebut ibadah itu mana? Nah, pasti yang berdasarkan ilmu. Ilmu. Dan itu juga yang harusnya kita lakukan. Kita udah belajar toharo, belajar ini dan itu. Berarti nanti ketika wudhu, kita hadirkan dalam hati kita. Saya berwudhu ini mengikut atas kepatuhan saya dan tunduknya saya. Ya, atas perintah yang ada. Jadi betul-betul hadir tuh menghadirkan hati itu memang wudhu ini untuk ibadah. Ya, kemudian tata cara wudhu yang saya lakukan ini. Kenapa saya wudhunya begini? Karena mengikuti petunjuk Nabi SAW. Oh, itu beda pahalanya itu. Ya, sama yang sekedar rutinitas saja. Nah, fal jawabu bila syak. Nah, silakan jawabannya. Masih saya. Masih silakan. فجواب بلا شك أن الأول هو الذي يعبد الله على بصيرة فهل يستوي هذا وذاك وإن كان كل منهما واحدا لكن هذا عن علم يرجو الله عز وجل ويحذر الآخرة
wa yusyairu bi annahu muttabi'a li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya nggak diragukan lagi, sesungguhnya yang pertama dia adalah beribadah kepada Allah atas basirah, atas petunjuk. Fahal yastawi, apakah zakat ini dan itu wa Nah, in kana jika fa'ala fi'lu wa in kana fi'lu kullin minhum. wa in kana fi'lu dan jika ke perbuatan setiap dari dua hal tersebut minhuma dari dua hal itu wahidan maksudnya apa? Jadi maksudnya walaupun. Jadi wa in kana di sini walaupun. Walaupun Wa in kana fi'lu kullin minhuma wahidan. Jadi tidak sama kan tadi pasti yang lebih mulia yang berdasarkan ilmu walaupun fi'ilnya yang mereka lakukan wudhunya toharohnya itu sama wahidan gitu ya. sama artinya Mereka ngelakuinnya sama sebenarnya cuman beda, yang satu berdasarkan ilmu berdasarkan kepatuhan, yang satu berdasarkan kebiasaan. Nah, oke. Lakin hada an akan tetapi hada ini yang berdasarkan ilmu dan petunjuknya itu yarjullah mengharapkan terhadap Allah Azza wa Jalla, berharap terhadap Allah Azza wa Jalla, wa yahzarul akhirah dan mengharap juga yahzaru itu Ustaz ihdar itu menghindari, ya, menjauhi. Jadi dia lakukan ini supaya jauh dari azab akhirat. menjauhi azab akhirat wa Hmm. yush'iru bi annahu dan merasakan dengan sesungguhnya muttabi'un li Rasulillahir, merasakan dengan sesungguhnya em, apa ya itabi' taat, Muttabi' mengikuti mengikuti ittiba. mengikuti mengikuti ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi paham ya intinya ya? Beda, nggak mungkin sama. Walaupun pekerjaannya sama, yang satu betul-betul gitu. Dia berwudu itu mengharapkan surga, mengharapkan wajah Allah, ya, keridhaan Allah, supaya dijauhkan dari neraka ketika membasuh wajahnya itu supaya jauh wajah ini dari neraka. Kemudian kenapa begini? Karena mengikuti baginda Nabi SAW. Beda, ini ibadah dari hatinya juga ini. Yang nggak mungkin disamakan. Waqifu inda hadhihi nuqtah. Ini seperti yang saya katakan mungkin bisa jadi buku ini tafrigh. Jadi ini muhadarah sautiyah cuman ditulis ya. Waqifu inda hadhihi nuqtah maksudnya dicukupkan dulu sampai di sini sesi pertama dari Ibnu Utsaimin. Wa as'alu hal nastash'ir inda al-wudu bi anna namtathil li amrillahi تعالى سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dan saya berharap, ini As'al ini berharap di sini, bukan bertanya, bukan. As'al di sini berharap. Was'alu hal nastasy'ir indal wudu. Atau di sini bertanya, karena ada halnya. Dan saya bertanya, hal nastasy'ir, apakah kita menghadirkan hati kita ketika wudu, bahwasanya kita itu sedang mengikuti perintah Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, ketika kalian ingin mendirikan salat, cucilah wajah kalian, tangan kalian Basuh hingga wajah dan marafiq, hingga tangan sampai sikut siku, na'am, wamsahu dan usap biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, kepala kalian wa dan arjulakum kaki ilal sampai mata ka'bayn, kaki ya, dari kaki kalian sampai hingga mata kaki. mata kaki. Ada yang unik di sini. Kalau ibu perhatikan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum Kenapa wa wa arjulakum? Dari mana ini lakum? arjulakum itu dan kaki ya, dan kaki kalian Mamnu min syaraf ya Ustaz. Mamnu dari mana mamnu min as-sarf? Kalaupun dia mamnu min as-sarf dia mudhaf, iya kan?
Masih bisa kasroh. Rijulun, dari rijulun Sahih rijlun, jamaknya arjul. rajul. Tapi kenapa wa arjulakum? Ini kan biru usikum. Wa arjulakum. Oh, Satu kenapa majrur, fathah itu? satu mansub. Nah, Aku biru uka. Oh, berarti wawunya nggak waw atau nggak wabi arjulikum ya Ustaz? Biru. Sikum. dia wawnya waw ataf. Tapi atafnya kemana? Wa, wamsahu. Eh, Kalau waw atafnya ke amsahu, iya, ilham pakai marofik. bi. Apa ya? Fagsilu Sebelumnya lagi. wujuhakum wa aidikum. Wa Dan aidiyakum wa arjulakum. Kan gitu. iya, iya. Jadi ini maf'ul bihi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Ilal Jadi untuk marafiq. wujuh, aidi dan arjul ini dicuci. Oh, berarti ini arjulakum itu maf'ul bih gitu ya. Nah, maf'ul bihi. Dicuci. Yang beda Hmm. cuma ru'usikum. Dia yang diusap. Wamsahu biru. Sikum ini diusap. Nah, melihat hal ini, ulama juga menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Ini ada satu majrur di antara yang mansub. Iya kan? Ini kan agak dipaksakan. Ya. Sama kayak ini jauh sekali mansubnya. Ini kan mansub semua, mansubat. Ditara-tara tengahnya majrur. Kenapa begitu? Ini untuk menunjukkan bahwa tartib itu wajib. Urutan itu wajib. Tidaklah ini ditaruh tengah-tengah dan ini diakhirkan kecuali untuk menunjukkan urutan. Misalkan gini. Darabtu Zaidan wa Khalidan wa dakhala Amrun wa Muhammadan. Tadi siapa namanya? Darabtu Zaidan wa Khalidan wa dakhala Amrun wa Muhammadan. Kenapa saya harus masukin dakhala Amrun? Kemudian harusnya kan darabtu Zaidan wa Khalidan wa Muhammadan kan gitu ya. Kemudian wa dakhala Amrun. Kenapa saya harus paksakan dakhala Amrun di tengah-tengah? Karena untuk Karena menunjukkan itu urutan. Itu Hmm. itu tartib. Jadi darabtu Zaidan wa Khalidan dulu, dakhala Amrun, Amrun masuk, Amr masuk, wa Muhammadan kemudian baru saya pukul Muhammad. Muhammad. Nah, itu contohnya. Makanya di sini tartib wajib harus dari wajah dulu ya, dan yang di kandungnya, Darabtum wa kemudian tangan, baru arjulakum kepala, baru kaki. Ya, jangan ma'arafiq. kaki dulu baru kepala. Wamsahu Nah, wa arjulakum. jelas ya? Ustaz, Baik. kenapa Hah? nggak wamsahu ru'usakum? Nah, ini ada faedah lagi. Wamsahu biru'usikum. Sebagian ulama, di antaranya madhab Syafi'i, menunjukkan bi ini litaba'id. Taba'id itu ba'at. Ba'at itu sebagian. Jadi pakai bi karena yang diusap sebagian. Ada yang berpendapat demikian. Kenapa pakai bi? Oh, karena kepalanya sebagian aja, nggak semua. Nah, teman, baik. Silahkan. Ibu Murni mau baca atau nyimak? Nah, Ustaz, boleh baca nanti dibantu ya Ustaz. Nah, Pasti yang yang salah. pertanyaannya aja, silakan. Yang mana Ustaz? Dari mana? Halil insan Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Halil insani halil in, insanu oh, halil insana indi wa wadaw wadu'ah inda wudu'ihi inda wadu'i yastahdor. Salah ya? yastahdiru Yastahdiru hadihil ayah wa anhu wa yatu annahu wa annahu yatudo yatawaddau
yatawaddau am am tas Imtithal. gimana Ustaz? Imtithalan. Imtithala amrullah. Ada li-nya tuh, ada harf jar. Li amri. Oh, Alhamdulillah. li am li amrullah atau li amrullah ya Ustaz? Li Ya, amril. Li oh iya ada harf jar ya. Ada harf Li jar. amrillah. Nah, ahsant. Siap. Halil insan. Coba nih sekarang nih manusia. Inda wudu'ihi. Ketika dia wudu. Yastahdir hadhil ayah. Apakah dia wudu? Ingat nggak ayat ini? Sehingga dia wudu itu ya memang karena mengikuti perintah Allah. Ya, ini babnya beda nih. Yang wudu bukan rutinitas ritual aja enggak. Saya wudu karena Allah perintahkan. Mana perintahnya ayat ini? Oh, ini beda nih. Ya. Nah, kemudian eh, ini yang mau Nah, Zaki sama Ibu Mia ada headsetnya nyimak ya. Nah, Tayyib. Ustaz sedang di jalan, Ustaz. Afwan, Ustaz. Labas, labas. Barakallahu fiik. Nah, berarti silakan Ibu Murni satu pertanyaan lagi. Hal yastasyair? halil yas tisyair salah Ustaz. Hal yastasyiru? Hal yastair hal ya hal ya Yastash. oh ada sini ya. Hal Aha. yastairu an hadza wa wadu wadu Wudu'a wadu'a Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatudoa Yatawadda'u yatawaddau tibaan li Rasulullah li Rasulillahi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang kedua nih. Hal yastasyair? Apakah dia Istasyair itu kalau syu'ur itu kan perasaan. Apakah dia rasakan dalam hati dia? Apakah dia hadirkan dalam hati dia? Ketika dia wudhu itu bahwasanya wudhu ini adalah wudhunya siapa? Rasulullah Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia wudhu begini itu karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini benar-benar wudhunya berdasarkan ilmu. Dan inilah abid al-haqiqi, orang ahli ibadah yang hakiki itu seperti ini. Dia beribadah berdasarkan ilmu. Ya, makanya ketika diklasifikasikan antara abid dan alim, ya, ya abid itu harusnya berdasarkan ilmu juga. Nah, yang izin pasif, kalau nanti mau aktif berkabar aja ya, eh, supaya dapat giliran. Kalaupun mau menyimak sampai terakhir nggak ada masalah, insya Allah. Nah, tafadhal ya Mahmudah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-jawabu na'am. Al-haqiqatu anna minna man yastahbiru dhalika. Walihada yajibu inda fi'lil ibadati an nakuna mum An nakuna mumtathilin mumtathilina li amrillahi biha hatta yatahaqqiqu lana yatahaqqaqu lana. yatahaqqaqu lana bidzalikal ikhlas. Dan La, Afwan, yatahaqqaq. hatta Nah. setelah hatta bukannya itu fatah Ustaz hatta Oh, yatahaqqaq ya. sahih. Hatta yatahaqqaq. Nah, jadi kok ya? Hatta Nah, yatahaqqaq. lana bidzalikal ikhlasu. Berarti ini fa'il ya Ustaz?
نعم يتحقق الإخلاص. نعم فاعل. وأن نكون متبعين مهم. لرسول الله صلى الله عليه wasallam. نعم Artinya dulu, Ustaz. boleh boleh intinya aja. Jawabannya iya. Al-haqiqatu anna minna eh, Al-haqiqah, nyatanya, kenyataannya, nyat- kenyataannya eh, di antara kita siapa yang menghadirkan demikian? ada di antara kita Oh, ada. ada yang dalam hatinya hadir tadi yang kita sebutkan. Ya. Ada yang menghadirkan demikian. Walihada ya, dengan demikian wajib dalam perbuatan ibadah kita mumtasilina Mumtathilin mum- itu mum- kayak imtithal tadi. Imtithal itu mengikuti, ya patuh atas perintah. Ya. Jadi ini kita sebagai orang-orang yang melakukan ibadah tadi itu karena kita diperintah oleh Allah, istijabah itu ya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. em, mematuhi gitu ya, mematuhi perintah Allah sampai eh, terrealisasikan bagi kita dengannya ikhlas. Jadi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kan ibadah karena Allah ya kan. Ketika kita mau melakukan suatu ibadah itu karena diperintah oleh Allah, berarti kan kita melakukannya untuk siapa? Untuk Allah. Nah, jadi terjadilah, terwujudlah si ikhlas tadi. Ya, kemudian, Terwujud. Wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nah, jadi dua rukun itu kan. Rukun pertama ikhlas ya, dengan imtithal, ikhlas dengan kita mengikuti patuh perintah Allah, dan yang kedua ittiba, muttabi', kita melakukannya dengan mengikuti ya caranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti nyambungnya itu syurut sihatil amal, mungkin sering disebutkan dalam kajian-kajian. Nah, jadi kembalinya pembahasan ini nanti kedua syarat sahnya amalan. Nah, Lanjut, Ustaz. nahnu na'lam Nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i an-niyata. an min syur mana tadi? Nah, an-niyata. Jadi ini Dan dibalik, anna niyata min syurutil wudu. Anna min syurutil wudu in niyah. Nah, kita mengetahui bahwa di antara syarat-syarat wudhu adalah niat. Lakinnan niyata qad yaradu qad yuradu biha qad yuradu biha ni'an niyatul amal. niyatul amali wa hadha alladhi yabhasu fil fiqhi. Akan tetapi Oke. niat qad yuradu biha apa, Ustaz? Dimaksudkan. Niat yang dimaksudkan. Jadi niat itu kadang-kadang dimaksudkan, jadi niat itu ada dua. Kadang-kadang niat yang di bab-bab fikih itu maksudnya adalah niatul amal. Jadi niat amalannya. Kayak kita mau cuci-cuci tangan, cuci muka, cuci usap kepala itu kenapa? Niatnya untuk wudu. Ah, itu niatul amal. Ya. Tapi nanti ada niat kedua yang kita sering lupa. Nah,
niat untuk siapa wudhu kita ini, untuk siapa ibadah kita ini. Jadi itu maksudnya. Ya. Dan kadang-kadang kita niat yang pertama, niatul amal, ini hadir di kita karena dia syarat kan. Kalau nggak ada niat ini, wudhunya cuma cuci-cuci aja, bukan wudhu. Ada kadang-kadang, tapi kita kadang-kadang lupa niat yang kedua. Untuk siapa kita berwudhu. Nah, terus, Di selanjutnya, waqad yuradu biha niyatul ma'mulu lahu. nah ini yang kedua, niatul ma'muli lahu. Oh, niyatul ma'muli lahu. Hmm. Jadi niat untuk siapa kita melakukan ini. Nah, Wa hina idin alaina an nat an saya natanbihu natanabbah, natanbiha wa hadha natanabbah. an natanab an natanabbah bahaya. Sepertinya ada sedikit beda di buku Mahmudlah dengan di saya. Sebelum natanabah ada an ya. Ya, Ada an-nya berarti berarti mansub. Nggak tahu nih di yang PDF yang kita share, walaupun jelas, kayaknya banyak sakatnya. Banyak yang hilang. Nanti kita coba lihat lagi kalau ada nuskah yang lebih bagus. Nah, natanabah li an amril azim. Oh, ini kita harus perhatian nih dengan perkara yang agung ini. Wahia, apa itu? wahia an nastahbiro wa nahnu naqumu bil ibadati an An-natam nam an-namthila. nam di sini nam tasila ya Ustaz. Oh, di ibu natabasa atau apa? Nam tasila. Eh, Nam, Di Mahmuda apa? Sama nggak nam, urutan hurufnya? Kalau sama Ustaz. namtasil. Jadi imtithal fiilnya itu imtathala yamtathilu. Nahnu namtathilu. Adaan nam namtathila. tasilu. Nah, An nam tasila amrullahi biha litah litahqiqil ikhlasi. mhm. Satu lagi wa Eh, an nastahdira. yaitu kita menghadiri dan kita beribadah dalam dan kita beribadah eh, memenuhi perintah Allah Hmm. untuk Ikhlas merealisasikan agar ikhlas. nah, agar ada ikhlas itu, agar terwujudkan ikhlas. An-nam tasil. Jadi ketika ibadah itu hadirkan dalam hati kita bahwa kita ini melakukan ibadah ini ya untuk em, melakukan perintah Allah sehingga terjadilah ikhlas. Nah, satu lagi wa an nastahdir. Wa an nastahdira anna rasul an anna ras anna rasul anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una fiha litahqiqil mutaba'at. Hmm. Mutaba'ati. Oh, oh iya, Hmm. litahqiqil mutaba'ati li'anna min syuruti syuruti sihhatil amali al ikhlasa wal mutaba'at. Baik. Wa an nastahdir. Yang kedua apa yang kita hadirkan? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan kita mengikutinya dalam untuk mewujudkan mutaba'ah. Hmm. Mutaba'ah. Mutaba'ah apa Ustadz diartikannya? Mutaba'ah itu mengikuti. Jadi kita ibadahnya itu pertama
ikhlas karena Allah, ya. Dan yang kedua karena mutaba'ah, karena kita mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal itu adalah di antara syaratnya apa? Sah amal. Syarat sahnya amal. Kalau amalan nggak ada ikhlas, oh, kita ngerjakan untuk Allah, tapi ngerjakan juga untuk yang lain, kan nggak ikhlas tuh. Maksudnya malah syirik, ya. Kita ngerjakan amal ibadah atau bukan hanya untuk Allah, berarti kan nggak ada ikhlas, sehingga ibadahnya tidak sah. Terus yang kedua syarat sahnya ibadah adalah mutaba'ah. Maksudnya mutaba'ah mengikuti petunjuk. Bagaimana Rasul beribadah, bagaimana Rasul memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Kalau kita ikuti berarti mutaba'ah. Eh, Ittiba. Mutaba'ah itu ittiba sama. Ya. Kalau sama berarti amalannya sah insya Allah. Tapi kalau kita nggak sesuai, ya harusnya begini, kita tambahin apa gitu ya. Nggak jadi sah amalannya. Nah, jelas ya? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Fadal Ummu Abiyo, kayaknya satu ini lagi deh, satu paragraf lagi. Ustaz, boleh tanya dulu, di Silakan. scroll ke Ustaz, tadi ada kata-kata hina izin, dan setelah yukhdaru itu Ini. yuradu biha niatul ma'muli lahu wa hina izin. Oh, itu nggak ada di saya. Kenapa? Wahina ini terus lanjutannya apa? Ya, kebetulan kemarin belajar tajwid, Ustaz, Hmm. tentang apa ya, apa kita mau wakaf. Kalau wakaf itu bisa dengan iskan, bisa dengan raum, bisa dengan ismam gitu ya. Dan ada beberapa yang tidak bisa gitu raum. Nah, dikatakan kalau hina izin itu asalnya itu adalah hina dan iz gitu ya. Tapi di Al-Quran itu jadi eh, di, ditulisnya Digabung. hina izin. Nah, pertanyaannya kalau ada tanwin di ujungnya berarti itu kan isim ya Ustaz ya. Hina izin. Kan hina itu zorof zaman. Iz. Jadi eh, maf'ul apa? Mudof ilaih gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa jadi tanwin gitu di ujungnya itu Ustaz? Hmm. Hina izin. Kenapa jadi tanwin? Ina Ya, izin. Al-Waqiah ayat 84 Ustaz. Iya, iya. Saya belum nemu yang nggak ada tanwinnya sih memang. Cuman nanti di riset insya Allah ya. Sambil kita cari-cari nanti. Di grup WhatsApp aja kita lanjutin. Nah, tanwinnya ya yang dipertanyakan ya. Ya, Hmm. Nah, insya Allah. Nah, apa lagi? eh, Kurang kondusif al- tadi. Baik. nah, al-Lazaina, Alladzaini. Ini lanjut al- lagi. Anna. Ini yang tadi anna nih. لأن من شروط صحة العمل الإخلاص والمتابعة اللذين بهما. al-Lazaini bihima tatahaqqaqu syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Na'udu al-Ladaini, yang dua ini, keduanya itu realisasi dari persaksian bahwa sesungguhnya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Na'udu ila madzakarna awalan min fadailil ilmi. Kami kembali ke apa yang kami sebutkan di awal dari keutamaan-keutamaan ilmu. Iz bil ilmi iz bi ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basiratin. Jika dengan ilmi beribadah manusia kepada Robnya atas petunjuk. Fayata'allaku qalbahu. Dan maka terkaitlah hatinya. Bil ibadati
wa yatanawwaru qalbahu biha. Eh, akan terkait hatinya itu dengan ibadah wa yatanawwaru qalbuhu. Qalbuhu Nah, qalbuhu yatanawwar dari nur. mendapat cahaya gitu. Bercahaya. Oh. Cahaya. Tadi yata'allaq qalba apa qalbu Ustaz? Saya qalbuhu ini fa'il. يتعلق قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها. Nah, Terkait berarti di sini fa'il qalbunya ya. Nah, qalbunya fa'il. nah. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Hmm. Dan perbuatannya itu menjadi atasnya sesungguhnya ibadah itu tidak ada, bukan atas dasar kebiasaan. Walihada idza sholal insanu ala hada nahwi fa innahu madmunun lahu ma akhbarallahu bihi min anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dengan ini, jika sholatnya seorang manusia itu atas dasar contoh, maka sesungguhnya madmunun, madmunun, makna madmunun, Guaranteed. bergaransi. Gimana istilahnya guaranteed bahasa Indonesia? Iya. Dijamin deh, ya gitu. Dijamin atasnya itu apa akhbarul seperti yang dikabarkan oleh Allah dengannya min anak sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hah? Paham maksudnya? Ya, kalau salatnya itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sesuai dengan yang tertulis seperti diinginkan Nabi dalam ketaatan kita atas syarat-syaratnya dan sebagainya, maka akan dijamin maksud dari ayat ini nanti terrealisasi dalam kehidupan. Nah, jadi kan kita sering dipertanyakan ya, ini orang sholat terus, cuman STMJ, sholat terus maksiat Jalan. jalan. Oh, gimana ini? Katanya sholat tanha anil fahsya wal munkar. Bisa jadi dia sholat, ya cuma sebagai rutinitas saja. Ya, sholat itu cuma rutinitas, ritual apa namanya secara fisik aja gitu ya. Oh, jam segini sholat nih gitu. Cuman dia nggak hadirkan yang tadi kita sebutkan. Dia sholat itu, coba sholat itu karena ya Allah, saya sholat ini karena tunduk pada perintahmu, saya lakukan ini sesuai dengan perintah nabimu, tata caranya. Ya. Itu kan kalau itu ada, hati itu kan bercahaya, jadi bertambah iman itu. Meaningful sholatnya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi bisa jadi sholat STMJ tadi ya karena dia cuma ritual aja, ada, bukan ibadah. Ya makanya tadi ini nih bagus nih. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadah la ala annaha adah. Ya kita harus benar-benar melakukan ibadah itu sebagaimana dia ibadah, bukan hanya sekedar ada, bukan hanya sekedar kebiasaan. Gimana caranya? Tadi, ya dua rukun tadi kita hadirkan tiap ibadah itu ya Allah ini untuk memenuhi panggilanmu. Kemudian tata caranya. Jadi kalau Golden Circle-nya Simon Sinek pernah dengar ya? Ada Apa Ustaz why. nggak pernah? Golden Circle. Karena Simon Sinek itu zaman sekarang sih. Jadi ada tiga lingkaran. Ya udah saya tulis deh. Golden Circle Simon Sinek. Kalau mau dicantol-cantolin ya sebenarnya sih nggak nyambung. Ini bukan ulama ya. Ini pembakarnya. Ini pembakar amalan. Nah, jadi ada lingkar kecil why, kemudian lingkarannya agak besar how, yang paling besar what. Ini sering disampaikan kalau di pelatihan-pelatihan gitu. Kenapa melakukan ini? Itu lebih penting daripada bagaimana dan apa yang dilakukan. Jadi ibadah ya mirip-mirip sih.
Jadi why? Kenapa kita ibadah? Ya, tadi untuk ikhlas, untuk mematuhi perintah Allah. Kemudian how? How ini berarti masuknya kemana? Mutabah. Bagaimana Hmm. ibadahnya kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Nah itu aja sih kalau wattnya sih ya tinggal sholatnya aja. Jadi kembali lagi ke yang tadi, gimana caranya? Ya untuk hadirkan. Kenapa sih kita sholat itu? Ya, hadirkan itu. Terus bagaimana kita sholat ya? Dengan cara mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dua syarat sah amalan tadi hadir terus, ikhlas dan mutabah. Mutabak. Saya kira udah sering dengar ya dua syarat sah amalan ikhlas dan mutabah. Belum? Ustaz. Belum? Wah, nah, makanya tadi saya agak singkat. Saya kira udah sering dibahas. Biasanya di kajian sering dibahas. Ya, jadi dua syarat itu. Yang pertama, ikhlas harus hanya untuk Allah ibadah kita itu. Kalau ada selainnya ya nggak jadi sah amalannya. Yang kedua, mutabah. Amalan itu harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ditambah, tanpa dikurang. Semua ini ada, baru ibadah kita sah insya Allah Ta'ala. Adapun nanti yang berikutnya ini adalah beberapa faidah ya. Beberapa faedah yang berkaitan di antara keutamaan ilmu secara poin per poin. Insya Allah nanti mulai pekan depan kita lanjut lagi. Silakan, ada yang ditanyakan, didiskusikan? Cukup. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.